Terus selanjutnya kita diminta menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Nah, untuk menentukan faktor prima, sebenarnya kita bisa, kalau tergantung ditanya soalnya. Kalau kita diminta menentukan faktor prima, kita bisa langsung aja tentukan. Misalkan bilangannya itu 625. Tentukan faktor primanya. Yang perlu kita ingat itu pasti, buat mempermudah itu kita ingat dulu bilangan prima-prima yang awal seperti 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13, 14, 16, 17. Mungkin segini udah cukup aja buat membantu kita untuk mempermudah. Nah, 625 ini kita bisa pecah dulu. Nah, pertama dari yang terkecil dulu. 2, bisa nggak sih 2? Nggak bisa. Kenapa? Karena 5 ini adalah angka ganjil. Sedangkan kalau sesuatu yang habis dibagi 2 itu pasti genap. Berarti nggak mungkin 2. Sekarang kita coba cek 3. Bisa nggak sih 3? Nah, suatu bilangan itu bisa dibagi 3, itu ada cirinya. Cirinya adalah misalkan 6, 2, 5. 6 tambah 2 tambah 5 itu kan sama dengan 6, 2, 8. 8 tambah 5 itu kan 13. 13 habis nggak sih dibagi 3? Nggak habis kan? Dia berarti ada 4,3 gitu. Terus, nah, contoh bilangan yang habis dibagi 3 itu kan misalkan 12. 12 itu kan 1 tambah 2 bisa dibentuk dari gitu, sama dengan 3. 3 kan habis dibagi 3. Nah, berarti 12 itu habis dibagi 3. Atau 3, bukan gini. 3 habis membagi 12. Bentuk lainnya contohnya adalah 90. 90 itu kan 9 plus 0. Berarti 9 habis nggak sih dibagi 3? 9 kan habis dibagi 3 nih. Berarti 3 habis membagi 9. Berarti 3 habis membagi 90. Nah, balik lagi ke sini ke soal 625 itu kan tadi berapa? 13 bagi 3 itu kan nggak habis dibagi 3. Berarti kita nggak bisa nih. Nggak bisa dibagi 3. Berarti kita coba ke 5. 625 dibagi dengan 5. Berarti kita dapat 125. Dan 125 itu sama dengan 5 kali 25, dan 25 itu sama dengan 5 kali 5. Nah, berarti faktor primanya adalah 5. Sebenarnya ini ada 5-nya, ada 4 kan. Tapi kita tulis 1 aja udah cukup kalau ditanyain cuma faktor prima. Kemudian ketika contoh soal lain kayak 1575, misalkan 1575. Nah, 1575 bisa bagi 2 nggak? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena dia ganjil. Nah, kita cek bisa bagi 3 nggak? 1 tambah 5 itu kan 6. 6 tambah 7 13. 13 tambah 5 sama dengan 18. 18 itu kan habis dibagi 3. Berarti ini tuh bisa dibagi 3. Berarti 3 kali 525. Nah, kemudian 525 sama dengan, dia bagi 2 pasti otomatis nggak bisa karena dia ganjil. Bagi 3 dia bisa. Kenapa? Karena 5 tambah 2 itu 7, 7 tambah 2 itu 12.
Berarti 3 kali 175. 175 itu bisa lagi dibagi 3, 8, 13 nggak bisa. Berarti nggak bisa 3. 2 juga nggak bisa karena dia ganjil. Berarti kita bisa dibagi 5. Kenapa? Karena dia kelipatan 5. Nah, ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 5 itu akhirnya 5 ini atau 0. Contohnya 20. 20 habis dibagi 5. 30. Itu 30 habis dibagi 5. Misalkan 25 habis juga dibagi 5. Nah, 175 ini dibentuk dari 35 kali 5. Kemudian 35 itu sama dengan 5 kali 7. Kemudian 7 sama dengan nggak perlu. Kenapa? Karena ini udah bilangan prima dua-duanya. Ini juga sama, dia berhenti ketika udah prima dua-duanya. Berarti faktor prima yang membentuk 1575 itu dapat dibentuk dari faktor prima 3, 5, dan 7. Nah, kemudian ini untuk jika yang ditanya hanya faktor primanya saja. Kemudian ketika ditanya sebuah bilangan itu prima atau bukan dan tentukan faktor primanya gitu. Maka jawabannya adalah dengan cara ditentukan. Yang pertama, bayangkan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan komposit. Sebentar. Yang pertama adalah bayangkan bahwa bilangan tersebut bilangan komposit. Misalkan n itu bilangan prima atau bukan sih? Dan tentukan faktorisasi primanya. Nah, untuk cara membuktikan bahwa dia bilangan prima atau enggak, yang pertama bayangkan bahwa n ini adalah bilangan komposit. Setelah membayangkan bahwa n adalah bilangan komposit, maka n ini akan punya faktor prima yang kurang dari jumlah akar n dibulatin ke bawah. Jadi gini, misalkan n adalah bilangan komposit, yaitu bukan bilangan prima. Bilangan komposit adalah bukan bilangan prima. Maka akar n dibulatin ke bawah itu punya faktor prima yang kurang dari atau sama dengan ini akar n dibulatin ke bawah. Contohnya ke contoh soal. Nih, misalkan n sama dengan 101. Dia prima atau bukan, dan tentukan faktorisasi primanya. Yang pertama, kita misalkan bahwa n ini adalah bilangan komposit. Maka kita akan cari dengan cara 100. Sama dengan, kalau di kalkulator itu nilainya sekitar 10,049 sekian. Tapi karena dia dibulatin ke bawah ini tandanya, maka nilainya adalah 10. Maka faktorisasi prima yang masih mungkin, belum pasti, itu adalah dari 0 sampai dengan 10. Berarti 0 sampai 10 primanya itu ada 2, 3, 5, 7. 11 nggak bisa karena dia lebih dari 10. Berarti yang mungkin itu ada 2, 3, 5, dan 7. Nah, ini faktor prima yang masih mungkin.
Untuk mengeceknya gimana sih? Kita cek 101 bagi 2 habis atau enggak. Kalau dia habis, berarti dia bilangan komposit dan bukan prima. Nah, ini tuh pengecekan ini berlaku untuk semua bilangan yang ini. Semua bilangan yang kurang dari 10 tadi, bilangan prima yang kurang dari 10. Jika semua bilangan itu enggak habis membagi 101, maka dia adalah bilangan prima. Namun, jika ada salah satu atau dua atau lebih yang habis membagi bilangan n tersebut, maka dia adalah bilangan komposit, bukan bilangan prima. 101 dibagi 2 habis nggak? Enggak dong. Kenapa? Karena dia ganjil. Ini genap. Nggak bisa, berarti 2 bukan. 3 itu bisa dicek dengan 1, 0, 1. 1 tambah 1, 2. 2 habis nggak dibagi 3? Enggak, berarti bukan. Terus 5, ini akhirnya 1. Sesuai bilangan yang habis dibagi 5 itu akhirnya pasti 0 atau enggak 5. Sedangkan ini 1, berarti nggak habis dibagi 5. 7, dia juga nggak habis dibagi 7. Berarti karena dia tidak habis dibagi 2, tidak habis dibagi 3, tidak habis dibagi 5, dan tidak habis dibagi 7, maka dia adalah bilangan prima. Jadi jadi 101 adalah bilangan prima. Beda kondisi dengan jika misalkan n itu sama dengan 221. Berarti yang pertama kita lakukan adalah misalkan bahwa n ini adalah komposit. Berarti akan ada akar n yang dibulatin ke bawah, berarti sama dengan akar 221. Kalau di kalkulator ini hasilnya dapat sekitar 14, sekian, tapi karena dibulatin ke bawah kita dapat 14. Nah, berarti faktor prima yang mungkin itu yang kurang dari 14, yang kurang dari 14. Yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Ini faktor masih baru yang mungkin, belum pasti. Sekarang kita cek 221 ini apakah habis dibagi 2? Enggak. Kenapa? Karena dia ganjil. Apakah habis dibagi 3? Enggak juga, karena dia tambah 2 tambah 2 itu 4, 4 tambah 1 5, 5 enggak habis dibagi 3. 5 habis enggak? Enggak juga, karena dia akhirnya 1, harusnya 0 atau 5. Kalau sesuatu yang bilangan habis dibagi 5 itu akhirnya pasti 0 atau 5. Ini 1, berarti enggak habis. 7 221 bagi 7. 221 1 bagi 7. Enggak habis. Nah, 11 habis. 221 itu habis dibagi 11. Nah, karena ada satu bilangan yang habis membagi n, maka bilangan tersebut adalah bilangan komposit. Nah, setelah kita dapat komposit atau prima, nah kalau bilangan tadi kita dapat ternyata prima, maka ya faktornya tinggal 1 dan faktor primanya tinggal bilangan itu sendiri. Berarti kalau 1 ya tinggal 1. Tapi kalau kalau bilangan itu komposit, maka kemungkinan besar ada beberapa akan ada beberapa faktor prima. Bisa kita misalkan tadi berapa? Komposit 221. Itu kan bisa dibentuk dari 2 nggak bisa, 3 nggak bisa. Berarti 221 itu dibentuk dari berapa ya? 221 7. Berarti 217 kali 7 kok 7 11.
Berarti 221 itu habis bisa dibentuk dari 13 kali 17. Ini kan udah dua bilangan prima, berarti dia berhenti. Berarti faktor primanya itu yaitu 13 dan 17. Nah, kalau contoh lain misalkan 80, n sama dengan 80. Nah, akar 80 itu kan yang paling mendekati berapa sih? Bentar. Akar 80. Nah, dari kalkulator itu dapat 8, dibulatin ke bawah berarti 8. Nah, berarti bilangan prima yang kurang dari 8 itu kan 2, 3, 5, dan 7 kan. Berarti di antara sini ada beberapa faktorisasi prima. Ini kemungkinannya. Berarti 8 bagi berapa nih? 8 bagi 2 habis. Oh, udah berarti selesai. Dia bukan bilangan prima. Dia pasti 80 ini adalah bilangan komposit. Oke. Nah, karena dia bilangan komposit, kemudian kita selanjutnya akan mencari faktorisasi prima. 80 ini dibentuk dari 2 kali 40. Kemudian 40 ini dibentuk dari 2 kali 20. Dan 20 ini dibentuk dari 2 kali 10. Kemudian 10 ini dibentuk dari 2 kali 5. Nah, karena dua-duanya udah prima, maka stop. Kemudian, maka faktor primanya adalah 2 dan 5. Selesai.